untuk Aisma nih kayak apa? Sebagai orang yang biru. Mary ya punya. Sorry banget ya merah, sorry banget merah. Bila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di acara Siar Marah. Aku Ara sebagai host di episode 28. Dan kali ini kita membawa tamu spesial nih dari angkatan berapa ya kalau boleh tahu? Dari angkatan 3. Angkatan 3. Nah, kalau boleh tahu nih nama kalian siapa aja sih? Mulai dari sini. Halo teman-teman, nama aku Mana Ismail Pasha. Kalau aku Nahda Satika Sari. Kalau aku Naswa Fifa Octavia. oke. Aku kuat tanpa jauh. Tanya lagi, nama kau pun pulang dari hati. Aku move on, hidup sendiri. Tak perlu kau. Berarti ini kalian dari angkatan 3 ya? Berarti sekarang harusnya kalian sudah SMA kan ya, kelas 12 ya? Iya, betul sekali. Kita udah di tahap akhir menuju kelulusan ya teman-teman. Iya betul. Kalau boleh tahu nih, kalian dari SMA mana aja sih? Kalau aku dari SMA 1 ya teman-teman. Oh, SMA 1. Kalau Kak Nahda? Kalau aku dari SMA IT Al Aulia. Aku juga sama kayak Nahda, sama Ita Aulia. Oh, jadi kalian berdua barengan Yes. dari Aulia? Betul. Oh, betul. Kita langsung pertanyaan aja ya, oke? Ya boleh. Kalian di SMA nih, boleh nggak kalian sharing gitu pengalaman kalian atau pengalaman yang paling berkesan gitu di SMA itu apa sih? Misal dari Aisma. Kalau dari aku, jadi menurut aku tuh masa-masa SMA itu beneran masa dimana kita ngebentuk jati diri ya. Jadi menurut aku sendiri, aku pribadi di SMP itu aku lumayan tertutup untuk ke orang luar, tapi enggak ke teman-teman. Jadi kayak masih di tahap masih malu-malu gitu. Tapi semenjak SMA dan ikut beberapa kegiatan gitu, di dalam SMA kan pasti banyak organisasi gitu kan. Nah, kebetulan aku ikut tuh, dan di organisasi itu aku banyak ngelakuin beberapa event yang ngebuat aku ngerasa kayak makin berkembang gitu loh. Jadi menurut aku di SMA itu masa-masaku buat membentuk karakter diri Ya, gitu. betul. Kalau dari sisi Nahda sama Naswa nih yang satu sekolah gimana? Nahda dulu deh, Nahda dulu. Ya. Karena kita punya kepribadian yang beda banget. Iya, soalnya walaupun satu SMA, kita beda aktivitas. Oh, jadi kan kalau di SMA tuh Beda deket ya? banget. Beda kelas. Kita deket, cuman karena kayak aktivitas kita tuh beda banget gitu. 180 derajat beda banget. Oh ya, kalian ambil pelajaran yang beda ya? Kalau Iya. Nada IPA. Kalau aku IPS. Oh, iya. enggak, jadi beda banget. Beda banget. Kalau dari Beda. Nahda gimana nih? Yang IPA? Kalau menurut aku di SMA itu benar tadi kata Aisma, jadi kita ngebentuk karakter gitu. Terus juga karena aku banyak ikut organisasi, banyak ikut kepanitiaan dan segala macam, jadinya aku belajar gimana caranya jadi pemimpin yang baik, terus juga bertanggung jawab. Pokoknya karena di SMA itu banyak aktifnya, itu yang pengalaman itu yang buat aku jadi bisa ngebentuk karakter aku sendiri. Terus juga aku jadi akhirnya tahu kalau aku itu ranahnya kemana, aku tuh sukanya kayak mana gitu. Dan akhirnya di SMA ini aku fokus buat ngembangin hal-hal itu gitu.
Wah, hebat banget. Beda banget. Kalau dari Naswa nih, yang Kalau dari aku sendiri, karena SMA aku nggak aktif organisasi sama sekali, jadi karena SMP aku tuh termasuk aktif di organisasi OSIS dulu. Cuman semenjak SMA aku ngerasa kayak aku udah nggak butuh lagi organisasi, aku butuh belajar. Tapi ternyata realitanya enggak. Kayak SMA tuh aku lebih fokus kayak ke apa ya? Ya, fokus ke pertemanan aja. Jadi kayak aku banyakin teman, kayak aku ngebangun bonding sama teman-teman. Terus kalau organisasi aku nggak terlalu tertarik. Waktu itu juga sempat ada event sematis gitu, kayak bukan kepanitiaan apa ya, kayak ini apa namanya, pakai panitia buat ngurusin lomba. Tapi aku sendiri enggak, karena menurut aku udah cukup di SMP. Jadi menurut aku yang berkesan banget selama SMA tuh pertemanan aja sih. Kalau soal organisasi enggak, karena aku ngerasa kayak udah cukup di SMP. Tapi menurut kamu organisasi penting nggak pas di SMA? Atau kalau enggak juga nggak apa-apa gitu? Kalau aku sih biasa aja sih, nggak terlalu penting-penting banget. Karena aku termasuk bisa nyari karakter sendiri tanpa harus ikut organisasi. Iya, benar-benar. Itu tergantung apa ya? Tergantung orang. Iya, tergantung kalau Dan misalnya kalian lingkungannya juga sih menurutku. Kalau kamu Ra sendiri gimana? Aku kan mondok ya, boarding school. Nah, emang aku kalau di sana tuh juga ikut organisasi kebetulan, karena di sana orangnya dikit aja, jadi sebenarnya mau nggak mau tuh tetap ikut organisasi gitu. Sebenarnya itu organisasi itu masuk ke peran penting nggak sih untuk cari tahu jati diri kita, untuk perkembangan diri kita gitu kan ya. Jadi menurutku itu hal yang bagus banget lah, nilai plus gitulah buat manfaat kita sendiri. Tapi ya balik lagi, pasti kan jalan orang beda-beda ya buat itu. Terus ini kan berarti kalian sudah menuju kelulusan nih, menuju jenjang berikutnya. Nah, apa aja sih persiapan kalian untuk menuju jenjang berikutnya? Mungkin kalian ada yang mau ke kuliah kah atau langsung kerja gitu? Coba sharing. Gantian dong dari sana dulu. Iya, dari Naswa dulu deh. persiapannya. Iya. Kalau untuk persiapan habis kelulusan, aku banyakin belajar buat UTBK karena aku habis ketolak SNBP ya, warna merah. Jadi harus UTBK harus di-push banget karena aku sendiri pengen di kampus yang termasuk bagus juga top 10. Jadinya aku harus nge-spend waktu banyak banget buat belajar, bener dari pagi sampai malam harus belajar UTBK non-stop biar bisa keterima. Kalau aku begitu. Kalau dari Nahda sendiri gimana? Ya karena kebetulan kita sama ya. Nasib kita sama ya. Sama merah. Sama merah ya, sama Nangis nggak pas dapat merah itu? Kalau aku sendiri nggak nangis, coba karena aku udah nyicil nangis dari hari Selasa karena pengumuman SNBP ke hari Rabu. Jadi aku udah nangis dari hari Selasa sama Sabtu. Jadinya pas pembukaan pas ngebuka hasil SNBP aku udah nggak nangis lagi, udah kering banget, udah nggak ada rasanya lagi. Kalau nanti gimana? Aku bengkak sih, sampai pipi juga bengkak. Terus tapi nggak apa-apa. Kalau persiapan yang aku lakuin setelah dapat cinta merah itu, aku cintanya ya aku ngeles, terus juga pokoknya ya sama belajar UTBK ya. Oh, jadi sekarang kalian lagi berjuang nih buat UTBK. Iya, lagi berjuang. Semangat belajar PTN. Renlah, semangat ya buat kalian. Terima kasih ya. Ini untuk Aisma nih kayak apa? sebagai orang yang biru. Dipamerin ya birunya. Sorry banget yang merah, sorry banget merah. Ini harus tunjukin kalau warna merah aku harus juga ngasih ini nih, harus sebagai yang biru. Ya gimana sih? Ada profil ya, profil yang biru. Ini sharing setelah dapat biru kan atau sebelum biru? ini live after merah. Sebelum biru lah, Oh, kalau dua-duanya ya. Jadi jadi teman-teman buat yang ingin mendapatkan biru, enggak sih, ini opsional. Jadi kalian benar-benar aktif aja sih selama pembelajaran di SMA. Betul banget. Misal kalian yang di SMP itu masih malu-malu buat nanya atau masih malu-malu buat explore gitu, di SMA jangan sama sekali seperti itu, karena keaktifan kalian selama di kelas terus rasa ya bisa jadi tuh rasa penasaran yang kayak ini apa ya, aku nggak ngerti, terus kalian nanya ke guru gitu-gitu, itu bisa ngebantu pembelajaran kalian banget. Sama SMA bisa naikin nilai, terus ngebentuk karakter juga.
kayak gitu. Dan jangan takut juga buat nanya, karena Iya, itu betul. bakal kalah sama orang pinter. Kayak orang pinter tapi nggak berani nanya tuh jadi kayak sama aja gitu loh. Meskipun kalian di kelas tuh nggak terlalu pinter tapi kalian berani banget nanya, itu bisa jadi poin plus. Kayak di mata guru kalian tuh bagus gitu, kalian Bener, aktif bener, gitu. Iya. Kalian nggak tahu berarti kuncinya nanya. kuncinya gitu. tuh harus aktif gitu Benar, ya di harus kelas ya. aktif. Meskipun kalian di kelas aku nggak terlalu pinter nih, tapi aku bisa banyak nanya, berarti bisa jadi dapat poin plus dari guru. Betul sekali. Terus kalau dari aku, pokoknya kalian jangan yang buat teman-teman yang UTBK juga, UTBK hanyalah UTBK karena masih ada mandiri. Betul. Karena ada mandiri. Iya, betul. Gimana Ya, sih gitu. caranya Aisma bisa dapat biru? Caranya berdoa kepada Allah. Masya Allah. Karena semua tergantung takdir dari Allah. Yang pertama So itu bijak banget nih. ikhtiarnya ya, ikhtiarnya gimana Iya. perjuangannya, keseriusannya buat masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Ya betul. Iya, orang rajin bakalan kalah sama orang pintar. Betul banget. Betul banget. Sebenarnya aku nggak pinter-pinter banget. Asal rajin sih. Tapi aku rajin. Kalau rajin tuh insya Allah. Kalau ada tugas dikerjain ya, jangan dianggurin. Betul. Iya, kan Aisma kan dapat biru nih. Masuk Sudah dong birunya nih. masuk kuliah mana? Universitas mana? Kan tadi belum disebut tuh, cuma disebut biru aja terus. Universitasnya di mana? Depanku panas. Agaknya merah kebakaran. Aduh. Jadi alhamdulillah aku keterima di Universitas Brawijaya Masya di Allah. Malang. Itu yang dingin-dingin itu ya? Iya, yang dingin-dingin itu. Kebetulan univnya sama ya, Oh, tapi iya. yang beda warna. Oh, beda warna. Kamu kan dapet cintanya. Ya, kamu dapat apa? Air mata. Persaingan antara merah dan biru ini. Sudah yang nonton dibully lagi nih. Gak apa-apa, semua cara, semua jalan untuk menuju perguruan tinggi atau jenjang berikutnya itu insya Allah itu sudah yang terbaik buat kita sendiri. Betul nggak? Iya. Oke, yang terakhir nih, ada nggak pesan yang pengen kalian sampaikan buat adik-adik SMP yang di Mutiara Rahmah? Dari aku. Oke, dari Isma. Oke, jadi buat adik-adik Mutiara Rahmah, kan di Mutiara Rahmah itu bagusnya atau plusnya itu ada pembelajaran Al-Quran ya kan. Nah, buat teman-teman yang mau masuk ke SMA negeri kayak aku SMA 1, aku lewat jalur tahfiz loh teman-teman. Jadi kalau bisa kalian kuatin deh di hafalan kalian. Kalau bisa lebih dari 3 juz, gasin aja sampai 5 juz. Itu insya Allah bakal membantu kalian buat ngelanjutin pendidikan ke SMA gitu. Iya nggak teman-teman? Betul. Jadi walaupun kalian ngerasa di SMP Mutiara Rahmah itu berat sekali, gak apa-apa guys, gak apa-apa, karena itu bakal ngebentuk mental, ya nggak sih? Karena justru di luar dari SMP ini nanti kalian bakal ngerasain lebih berat lagi dan lebih culture shock gitu ya nggak sih? Dengan Nah, apalagi negeri ya. Iya, Apalagi betul. negeri ya Culture khususnya. shock besar banget. Terus kalian udah mulai coba belajar dari YouTube atau gimana tentang materi-materi yang ada buat ngebentuk nilai dan ya pokoknya dari aku kuatin hafalan aja sih karena kalian bisa masuk lewat jalur tahfiz, Jalur langit ya. jalur Mutiara Rahmah ya. Bagus sih. Kalau dari Nahda gimana pesannya? Kalau aku sama juga sih. Karena jujur tahfiz itu ngaruh banget nanti kalau misalkan kalian SMA guys, apalagi kalau misalkan kalian di IT. Kalau kalian hafalannya banyak itu benefitnya juga banyak. Terus juga terutama kalau kalian masuk Al-Aulia, kalau kalian Promosi. ya kalau kalian hafal Satu aja please. kalau kalian misalkan hafal 1 juz gitu kan, itu nanti kalian dapat promo mungkin 1 juta gitu guys. Jadi iya jadi berguna Lah banget. gimana ini? Aku nggak Beda SMA itu juga ini. Oh, beda. Beda dunia, beda. Terus buat adik-adik juga,
Kalau walaupun kalian sekarang ngerasanya tersisa banget di Mutiara Rahma, banget. dulu enggak. Kita udah lewat guys masa-masa itu. Kita udah lewat. Dulu kita juga ngerasain kayak ih berat banget apaan sih MR ini. Tapi pas kalian keluar, jujur. iya pas kalian keluar kan bakalan kangen banget. Terus menurut aku Iya kan. oh iya pengalaman yang bermanfaat ya sih, walaupun terasa berat pas ngejalanin, tapi kalau kita udah lewatin itu, udah selesai masa itu, pasti langsung mikir-mikir lagi gitu, ternyata itu bermanfaat juga gitu loh. kalian tuh dilarang ini itu sama MR tuh nanti bakalan kerasa guys. Kalau kalian SMA tuh kalian bakalan dilepas walaupun kalian di sekolah Islam sekalipun itu bakalan kelepas kan. Jadi kalau misalkan nggak dari diri kalian sendiri itu ya nanti bakalan terlepas bebas juga. Dan di SMP itu menurut aku mentalnya itu adalah mental yang harus dididik keras gitu loh. Jadi harus ada aturan yang tetap supaya, karena kalau misalkan SMA tuh pemikiran kita tuh udah langsung tahu mana yang salah, mana yang benar gitu. Ya terus kalau dari aku tambahan kayak jangan karena negeri gitu kalian langsung beranggapan kalian bakalan liar gitu. Enggak, itu tergantung orangnya gitu. Orang bertemannya juga. Karena jujur baik banget temanku yang sangat islami walaupun di negeri gitu. Masya Allah bisa banget. Islami ya. Iya, Sekolah Islamnya itu betul. Kalau dari kamu dan Kalau dari aku kelas 9 yang udah mau menuju SMA itu jangan harus aktif selama pembelajaran juga. Kalian tuh pinter tapi kalau nggak aktif tuh sama aja karena bakal ketutupan sama yang sering bertanya, sama rajin juga. Terus jangan ngikutin aku juga pas SMA nggak aktif organisasi karena yang mereka bertiga bilang tadi tuh benar. Apa tuh namanya, kayak organisasi tuh ngebangun jiwa pemimpin gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian SMA aja udah kayak apa ya, jiwa pemimpin yang gak ada, jadinya nanti pas kuliah tuh bakal kagok gitu. Jadi kayak ini aku mau memimpin ini jadi malah bingung gitu, kayak aku nggak ada jiwanya gitu. Jadi pesannya sih ya harus aktif, jangan malu-malu buat nanya atau apapun, sama harus ikut organisasi. Meskipun kayak organisasinya pas kelas 10 doang, tapi itu udah bermanfaat banget sampai kelas 12, bahkan sampai kuliah juga. Gitu sih kalau aku. Kalau aku sendiri ya mungkin ya, kan aku nih boarding school ya, pondok. Jadi mungkin buat adik-adik nih dari Mutiara Rahma, buat kalian mungkin yang gimana ya, nggak tahu gimana kedepannya, takut dengan dunia luar, dunia SMA atau dunia ya yang di luar lah gitu, itu kalian itu aku saranin banget itu masuk ke pondok. Karena walaupun kalau kalian lihat itu pondok itu berat, tapi sebenarnya ya kalau misal udah dijalani nih, dari pengalaman pribadiku sendiri, itu tuh sesuatu yang sangat berharga gitu loh. Gimana pengalamannya, gimana kita menjalani hari-hari di pondok itu tuh benar-benar bisa jadi bekal kita buat nanti di dunia luar. Bahkan kalau misalnya kalian takut nih di pondok itu kan kadang tuh dipandang itu akademiknya tuh kayak kurang gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya kita mau ke jenjang kuliah gitu kan, biasanya tuh kurang gitu kan ya. Nah, tapi kalau di pondokku ya, untungnya alhamdulillahnya itu kita tuh masih bisa seimbang gitu loh antara akademik dengan agamanya. Bahkan di angkatanku itu ada 2 orang yang lulus SNBP. Wow. Masya Allah. Dan itu di universitas terkenal, di sama kayak kamu, Universitas Brawijaya. Yang dingin-dingin. Iya. yang dingin ya. Yang dingin ya. Seberang nih kepanasan terus ya aku rasa. Jadi buat kalian yang pengen banget biar untuk menjaga diri lebih baik gitu ya, itu biar kalian lebih dalam lagi agamanya, bisa lanjut lagi tahfiznya lebih konsisten, membangun kedisiplinan, juga buat kepemimpinan, organisasi dalam pondok itu bisa banget, itu ngebantu banget sih gitu. Itu sih kalau dari aku ya. Terus Apa nih? Aku mau tambahin Apa lagi soal tahfiz. Kalian harus nyicil dari SMP, soalnya kalau di SMA nanti itu bakal banyak banget beasiswa untuk tahfiz. benar. Ya. Dan aku alhamdulillah dapat beasiswa juga karena tahfiz juga gitu. Ada namanya beasiswa Kaltim kalau nggak salah. Itu jadi kalian harus nyicil dari sekarang. Terus juga buat adik-adik kelas 9, kalau kalian nanti masuk SMA, please banyakin ikut lomba. Even kalian itu cuma jadi peserta doang, itu tuh Udah lumayan banget. iya lumayan banget gitu.
selain mental kalian diuji, ya Iya, nanti tuh iya. ngaruh di SNBP kalau misalnya kalian lolos Itu guys. benar banget. Itu bisa dengan kalian ikut lomba itu bisa nambah-nambah nilai juga. Jadi Bener. bisa kayak mempermudah jalan untuk dapat SNBP. Sertifikatnya itu juga bisa kan ya? Iya, Bisa, bisa. Walaupun jadi peserta Iya, doang. biar bukan jadi peserta doang. Itu udah termasuk lumayan banget. Oke, mungkin itu aja pesan kita dari angkatan 3. Intinya makasih banyak buat kalian. Nanti semoga kedepannya kita bisa ketemu langsung nih sama adik-adik SMP Mutiara Rama biar kita bisa langsung ngomong secara langsung ya. Amin. Semoga kita Kita di sini aja deg-degan ya. Nah, kita udah ketemu ada kelas. Ah, iya. Oke, mungkin segitu aja acara episode kali ini. Makasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan kita. Iya, kita gugup karena Iya, pertama gugup kali banget. Iya. Tapi ini pengalaman berharga sih. Kita harus berterima kasih kepada Mutiara Rama yang sudah memberi kita kesempatan. Thank you Mutiara Rama. Kesempatan podcast di sini. Makasih. Semoga kita keterima di PTN. Amin. 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 Aisma terlalu Lagi kena. Aisma lulusan. Semoga dua orang di depanku ini bisa lolos. Amin. Bulan pertama, amin. Baik buat kita ya. Amin. Oke, mungkin segitu aja cukup dari kita pada episode kali ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye. Kita nggak mau foto. Foto. Tetet.